Shalom, selamat pagi jemaat sekalian dimanapun engkau berada pada saat ini. Puji syukur kepada Tuhan yang telah menyertai langkah kita sehingga kita boleh berada dalam perlindungan kasih anugerah-Nya. Tuhan telah memimpin kita memasuki minggu pertama pada bulan Mei 2021 ini. Sungguh Tuhan Yesus luar biasa bagi kita semua. Dan biarlah kita boleh mengarahkan hati dan pikiran kita untuk datang sujud beribadah kepadanya saat ini. Saya ajak sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari jemaat sekalian kita memuji Allah kita, bersyukur atas kasih setia Tuhan dan meninggikan namanya Raja di atas segala raja. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi.
bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Berikan glory, hormat kepada Kristus anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Bapa di sorga, jika kami boleh ada sampai hari ini, itu semua hanya karena anugerah Engkau saja yang Engkau izinkan untuk kami jalani. Sebab Engkaulah Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Bahkan setiap helai rambut kami tidak akan jatuh tanpa izin Engkau ya Allah. Dan setiap detik dalam nafas hidup kami tidak akan terjadi tanpa seizin Engkau ya Tuhan. Betapa fananya kami sebagai manusia ya Tuhan. Tuhan ampuni atas kesombongan dan kepongahan kami ya Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang dapat kami banggakan sebagai manusia yang fana di hadapan Tuhan, Allah pencipta kami. Kami umat-Mu sekalian datang beribadah dan sujud merendahkan diri kami. Kiranya Engkau berkenan menerima segala persembahan pujian dan persembahan syukur kami. Ya Roh Kudus, celikanlah mata hati dan mata rohani kami untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang akan diberikan pada saat ini, sehingga hanya boleh isi hati Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian saat ini dan semua jemaat umat ketebusan-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa Roh Kudus boleh memimpin hati kami pribadi lepas pribadi. Pada akhirnya kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami perasaan takut dalam kehidupannya? Beberapa tokoh Alkitab seperti Daud, Musa, dan bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam keberadaan beliau sebagai manusia berdoa semalam-malaman di Taman Getsemani hingga digambarkan peluhnya menetes seperti tetesan darah. Jika demikian, apa yang membuat Daud, Musa, dan Tuhan Yesus sendiri tetap tenang dalam ketakutan yang mereka hadapi? Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Oh saudara, inilah janji indah Tuhan bagi kita semua yang percaya akan kasih Allah Bapa yang maha sempurna, yang melengkapi kita dan menyertai langkah hidup kita sampai kita kelak berjumpa kembali kepadanya. Tuhan memberiku kemenangan. Ku tidak
aku, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Beserta Engkau juga, saudaraku. Ku tidak bimbang, Allah di samping tangan kita. sebab Engkau Allahku. Amin, saudaraku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Saudara sekalian, apakah anugerah itu? Itu adalah pemberian dari Sang Maha Mulia.
yang diberikan kepada orang-orang yang hina dan tak pantas. Apa yang diberikan? Sesuatu yang tak ternilai harganya. Diusahakan bagaimanapun juga tidak akan mungkin didapatkan. Ketika manusia tidak dapat mencapai keselamatan perdamaian dengan Allah Bapa, bahkan ketika sembayangnya, doanya, puasanya, bahkan pelayanannya tidak mungkin membujuk hati Allah untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Hanya Allah lah yang menghapus dosa mereka. Dengan cara apa? Dengan mengirim putra tunggalnya untuk menanggung hukuman dosaku dan hukuman dosamu. Inilah anugerah yang so amazing, unbelievable, so fantastic. Mari kita mengingat kembali kasih Kristus kepada kita semua. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya yang penuhkan, yang penuhkan, yang puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Oh saudara sekalian, tidak ada yang dapat mendefinisikan betapa dalamnya, betapa kayanya, betapa luar biasanya kasih Allah kepada kita orang-orang berdosa. Bahkan jika digambarkan air laut sebagai tintanya, semua batang pohon sebagai penanya, kita yang dahulu ada seteru-seteru Allah dan diperdamaikan dengan kematian dan kebangkitan Kristus di Kalvari. Jika saat ini kau berada jauh dari kasih Tuhan, ingatlah Ia adalah Allah yang setia, Ia Allah yang adil, Ia Allah yang sama, yang telah memulihkan hidupku. Mari saudara, kembalilah kepada kasih yang mula-mula itu, kasih yang telah engkau terima, kasih yang engkau telah dapatkan saat engkau dicelikan oleh Kristus yang mati di atas kayu salib. Ingatlah kasih Allah, ingatlah kasih Allah di dalam seumur hidupmu. Mari saudara, kita kembali menaikkan pujian-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya
kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah, karena kami boleh mengenal Engkau melalui kebenaran-Mu. Tentu tidak mudah bagi kami ciptaan-Mu untuk mengenal Engkau yang adalah Sang Pencipta yang Maha Karya. Namun Tuhan telah menyingkapkan dirinya kepada kami, sehingga kami boleh mengenal siapa Engkau ya Tuhan. Jika hari ini kami boleh mengerti dan memahami Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu semua anugerah yang besar yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Sehingga oleh pengetahuan ini, iman kami sungguh-sungguh mengenal dengan benar, dan Tuhan membawa kami semakin dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal itu. Pimpin sertai kami Tuhan di dalam pemahaman firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami, Roh Kudus membuka hati kami, sehingga kebenaran demi kebenaran boleh ditanamkan dalam setiap hati kami. Hati kami telah terbuka, hati kami siap akan kebenaran-Mu, dan Tuhan nyatakanlah diri-Mu yang lebih baik lagi kepada kami. Di dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita membaca dua bagian dari Alkitab, dua ayat dari dua pasal yang berbeda. Itu dari Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 11. Kita baca dulu Kejadian pasal 1 ayat 26, nanti Kejadian pasal 11 ayat yang ke-7. Kita baca yang pertama, Kejadian 1 ayat 26 demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Satu lagi, Kejadian 11 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita masuk di minggu pertama bulan Mei, ya. Itu artinya bahwa kita memulai satu tema bulanan yang baru. Dalam rapat majelis kemarin, minggu yang lalu, kita sepakat bahwa tema bulan Mei adalah The God Trinity, yaitu Allah Tritunggal, ya. Allah Tritunggal. Saudara, waktu saya renungkan tema ini, saya pikir ini tema yang relevan buat kita hari ini. Kenapa? Karena di media sosial hari ini, kalau saudara lihat di media sosial khususnya YouTube, itu banyak sekali perdebatan-perdebatan tentang Allah Tritunggal ini. Ya, pada mulanya umat Kristiani dikritik oleh umat Muslim bahwa Allah orang Kristen itu 3. Ya, tapi belakangan ini yang berdebat, yang saling konflik soal doktrin ini adalah bukan lagi antara orang Kristen dengan orang luar, tetapi ini sesama orang Kristen, teolog dengan teolog Kristen, ya, para pendeta dengan pendeta Kristen, sama-sama antara pendeta, ya. Ada yang memegang Allah Tritunggal, tapi ada yang bilang itu cuma
satu pribadi dan macam-macam ya. Sehingga kita lihat bahwa ada sebagian ya orang Kristen bahkan para hamba Tuhan yang memiliki doktrin Allah Tritunggal itu enggak lurus. Sehingga boleh dikatakan bahwa mereka tersesat atau sesat. Bahkan ada yang menyebutkan boleh mengecap mereka itu bidat, saudara-saudara. Nah, sebelum kita disesatkan oleh pandangan-pandangan yang keliru ini yang sekarang ada di depan mata kita, saya rasa gereja kita perlu memberikan kesempatan untuk kita mengerti tentang esensi daripada Allah Tritunggal itu. Nah, hari ini kita akan melihat seri yang pertama dari Allah Tritunggal, yaitu apa itu Allah Tritunggal. Ini satu pertanyaan yang harus kita jawab. Kita akan melihat hal-hal yang berkaitan dengan apa itu Allah Tritunggal. Baik masalah esensinya, masalah sejarahnya, bahkan nanti kita akan lihat hal-hal yang berkaitan dengan pengertian secara etimologinya. Nah, belajar doktrin Allah Tritunggal memang bukan sesuatu yang gampang Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sulit gitu ya. Sehingga ada sebagian gereja yang mengatakan nggak usah khotbah doktrin lah. Ya, doktrin terlalu keras. Ya, doktrin Allah Tritunggal itu terlalu berat buat jemaat. Susah mereka mengaplikasikannya. Saudara, pendapat itu nggak salah. Tetapi pertanyaan saya begini, sampai kapan kita menghindar terhadap ajaran-ajaran yang berat seperti ini? Sampai kapan? Kalau untuk mengenal Allah dengan benar kita harus melewati pemahaman yang berat ini, kenapa kita harus menghindarinya? Kalau engkau betul mau memahami siapa Tuhan yang benar menurut konsep Alkitab, maka engkau tidak bisa menghindari ajaran-ajaran yang berat ini, saudara. Karena itu kita harus belajar seperti kata Rasul Paulus. Kita jangan menjadi kanak-kanak terus-menerus. Kanak-kanak itu pada waktu kita kanak-kanak makanan kita lembut, ya halus gitu ya. Kita belum bisa makan makanan yang keras. Tapi setelah kita dewasa, maka kita harus belajar makan makanan keras. Nah, dalam iman Kristiani kita juga harus demikian. Waktu kita masih bayi rohani, oke, kita perlu disuap dengan makanan-makanan yang lembut, makanan-makanan yang halus. Ya, kita belum bisa mengunyah makanan-makanan yang keras. Sekarang kita sudah beranjak lebih tinggi, menjadi orang yang rohaninya lebih dewasa. Nah, kalau engkau sudah rohani, sudah dewasa, engkau tidak bisa lagi menolak. Harus belajar makan makanan yang keras, yang dalam arti kebenaran-kebenaran di dalam firman Tuhan yang dasar, yang hakiki. Nah, saudara-saudara, saya kadang-kadang senang gitu ya melihat sebagian gereja Injili di Jakarta ini. Saya pernah masuk beberapa jemaat gereja Injili gitu ya. Oh, beberapa gereja Injili itu jemaatnya senang sekali belajar doktrin. Mereka senang sekali belajar firman Tuhan dengan dalam. Mereka punya antusias, semangat belajar makin dalam, makin senang gitu, saudara. Ya, bahkan saya lihat pengetahuan mereka, bahkan sudah kelasnya kelas hamba Tuhan, kelas sekolah Alkitab, saudara. Jangan main-main dengan mereka gitu ya. Sampai saya senang melihat jemaat itu gitu ya. Nah, karena itu saya merasa sampai kapan kita terus mau seperti kanak-kanak begitu ya. Sudah waktunya kita harus belajar sesuatu yang lebih berat, tapi itu makin membawa kita mengenal Tuhan dengan benar. Memang dari sisi saya akan berusaha menyampaikan sehalus mungkin atau sederhana mungkin ya, supaya Bapak Ibu bisa memahaminya. Nah, sekarang kita lihat apa itu Allah Tritunggal. Apa yang perlu kita ketahui tentang Allah Tritunggal ini? Saya akan membawa kita memahami ada 3 hal yang harus kita pahami yang kaitan dengan Allah Tritunggal. Yang pertama adalah pengertian Allah Tritunggal. Kita mesti tahu dulu pengertian Allah Tritunggal dari segi etimologi, ya, pengertian kata. Nah, kata Tritunggal itu berasal dari bahasa Latin yang disebut Trinitas sebenarnya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya Trinity gitu ya. Bahasa Latinnya Trinitas. Ya, bahasa Indonesianya Tritunggal ya. Nah, bahasa Latin Trinitas itu berasal dari 2 suku kata. Yang pertama tres itu 3, kemudian unus itu
tunggal atau satu atau esa. Jadi tres dan unus itu jadi trinitas gitu ya. Jadi trinitas itu apa? Ya 3-1 sebenarnya ya. Kalau kita mau terjemahkan sesuai dengan arti kata, tres itu 3, unus itu 1. Jadi arti tres dan unus apa? Ya 3-1 gitu ya. 3-1, ingat ya 3-1, bukan 31. Salah ya. 3-1 atau tri kasih spasi tunggal gitu ya. Tri spasi tunggal atau 3 spasi 1, bukan 31, bukan ya. Nah, saudara-saudara, apa itu tritunggal atau apa itu 3-1 itu? Ya, apa itu 3-1? Apa itu tritunggal? Nah, yang dimaksud dengan 3-1 atau yang dimaksud dengan tritunggal itu sebenarnya adalah satu esensi saja, yaitu Allah ya, tapi memiliki 3 pribadi. Itu yang dimaksud dengan 3-1 ya. Atau satu hakikat saja, yaitu Allah, tapi 3 oknum. Atau satu sifat dasar, yaitu Allah, tapi 3 pribadi. Pribadi apa? Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Tapi satu esensi, satu hakikat, satu sifat dasar, yaitu Allah. Nah, itulah yang disebut dengan 3-1 tadi, atau yang disebut dengan tritunggal tadi gitu ya. Nah, ketiga pribadi ini itu sama-sama Allah. Mereka sama-sama setara, nggak ada yang tinggi dan rendah, nggak ada. Mereka sama-sama kekal, sama-sama sepadan. Ya, nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, sama-sama Allah. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang terdahulu, nggak ada yang terkemudian. Tiga pribadi itu sama-sama Alfa dan Omega, saudara-saudara, sama-sama Allah. Jadi inilah kaidah-kaidah atau rumusan-rumusan yang yang dikaitkan dengan yang namanya Allah Tritunggal yang ada di firman Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau menekankan 3-1 tadi atau Tritunggal tadi, maka tekankan harus seimbang. Tekanan kita harus seimbang, baik pada 3 maupun 1 ya. Kalau engkau hanya menekankan pada 1 saja, engkau tidak menekankan 3, maka ajaranmu sesat, tidak sesuai firman. Atau sebaliknya, kalau engkau hanya menekankan 3 saja, engkau tidak menekankan 1, maka ajaranmu juga sesat. Itu enggak sesuai firman Tuhan. Yang benar adalah engkau menekankan 3, engkau juga menekankan 1 secara seimbang. Sehingga itulah Tritunggal, 3-1 tadi, saudara-saudara. Jadi ini sesuatu yang harus seimbang ya, harus seimbang. Nah, ajaran Allah Tritunggal ini, saudara, tidak termasuk politeisme, tetapi termasuk monoteisme. Saudara tahu politeisme? Politeisme adalah paham yang percaya bahwa Allah itu banyak, lebih dari 1. Ya, bisa banyak sekali. Itu paham daripada politeisme. Pokoknya bagi politeisme, Allah itu banyak, gak 1, tapi banyak. Tapi kalau monoteisme, Allah itu tunggal saja. Nah, agama Kristen atau kepercayaan kita dalam firman Allah yang memiliki doktrin Allah Tritunggal, Allah Tritunggal kita tidak termasuk politeisme, Allah yang banyak, bukan. Tapi Allah yang monoteisme, yaitu 1 Allah saja, tapi 3 pribadi. Nah, saudara-saudara, jadi kalau orang tanya Bapak Ibu, oh Allah orang Kristen itu 3 ya, gitu ya. Saudara akan jawab apa? Ya, banyak orang Kristen kagok kalau ditanya. Enggak kok 1. Oh, siapa bilang 1? Oh, kita tahu kalian ngomong dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu ada berapa? 3 kan? Banyak orang Kristen tersudut soal ini, saudara. Ya, sehingga kita nggak bisa jawab gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu, sederhana. Jawab saja, Allah kami 1 tapi 3 pribadi. Nggak boleh dipisahkan. Loh, bagaimana bisa terjadi? Iya, Allah kami tunggal, Esa, tapi 3 pribadi. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalamnya. Karena itu, walaupun ini gak masuk akal bagi mereka, ya itulah jawaban kita. Itulah rumusan Allah Tritunggal yang diketengahkan oleh Alkitab. Kita gak bisa lepas dari itu semua. Nah, saudara-saudara, sekarang kita lihat bukti-bukti Alkitab
tentang Allah Tritunggal. Ini bagian yang kedua. Kita udah lihat secara etimologi. Sekarang kita lihat apa bukti-bukti Alkitab tentang Allah Tritunggal. Saudara, 2 ayat yang saya baca tadi. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Lalu Kejadian 11 ayat 7. Di situ dikatakan Allah berkata, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Saudara, dalam 2 ayat ini ya, 2 kali Tuhan memakai kata kita, ya. Kata kita itu adalah kata ganti tunggal jamak, saudara-saudara. Ya. Yang pertama itu pada saat penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan berkata, dia waktu mau menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. 2 kali. Baiklah kita. Kalau memang Tuhan cuma satu pribadi, harusnya dia ngomong, baiklah saya menciptakan manusia menurut gambar dan rupa saya. Ya, baiklah aku. Ya, itu kalau betul cuma satu. Tapi dia tidak pakai itu. Dia pakai kita. Baiklah kita, kata tunggal jamak. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, ini menarik ya. Yang kedua, itu ketika waktu Tuhan mau menggagalkan pembangunan Menara Babel. Waktu itu Tuhan tidak mau program itu terjadi karena dia mau seluruh umat manusia di muka bumi waktu itu harus terserak ke seluruh dunia. Tapi mereka nggak mau terpecah, mereka nggak mau terserak, mereka kumpul, justru mau bangun satu menara sampai ke langit. Nah, Tuhan nggak mau. Lalu Tuhan bilang, ya baiklah kita. Sekali lagi muncul kata kita, turun mengacaukan bahasa mereka. Nah, saudara, dalam kamus bahasa Indonesia, kata kita itu disebut pronomina persona pertama jamak. Nah, apa artinya pronomina persona pertama jamak? Pronomina persona pertama jamak ini artinya itu adalah kata ganti persona pertama jamak atau kata ganti orang pertama jamak. Jadi jelas ya. Ya, di situ dikatakan apa? Di dalam kita itu ada kata persona di situ, yaitu tunggal, yaitu Allah. Tapi juga ada kata jamak di situ, kita, yaitu ada pribadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mereka 3 lagi bicara, gitu ya. Jadi di dalam kata kita, dalam 2 ayat itu ada 2 ini terkandung di situ. Ada 2 hal. Yang pertama terkandung keesaan Allah di situ. Yang kedua terkandung yang namanya ketigaan Allah di situ. Terkandung keesaan Allah, ketunggalan Allah, juga terkandung ketigaan Allah. Waktu dia berkata kita. Nah, saudara-saudara, ini satu fakta di dalam perjanjian lama. Bahkan sejak di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu sudah jelas sekali. 1 ayat 2 gitu ya. Sudah muncul 3 pribadi ini. Nah, lalu kita masuk ke dalam perjanjian baru. Ada bukti apa dalam perjanjian baru? Di dalam perjanjian lama saya cuma mengutip 2 itu saja. Ada banyak yang lain kalau kita mau tunjukin. Tapi nggak ada waktu ya. Sekarang kita lihat dalam perjanjian baru juga ada banyak sekali. Saya cuma pilih 2 ayat saja. Yang pertama adalah dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Matius 3 ayat 16 sampai 17 ini bicara tentang kisah Yesus dibaptis. Ya, saya bacakan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, dalam kisah pembaptisan ini kita melihat 3 pribadi Allah Tritunggal muncul bersamaan. 3 pribadi Allah Tritunggal muncul secara bersamaan, saudara. Pertama, yang muncul Allah Bapa. Langit terbuka, ada suara dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yang muncul adalah Allah Bapa. Dia berkata dari langit. Lalu Allah Putra, Allah Anak, Yesus Kristus baru saja dibaptis. Dia sekarang ada di tepi sungai Yordan pada waktu itu. Dia ada di air.
Kemudian Allah Roh Kudus muncul dalam bentuk burung merpati, lalu terbang dan hinggap di atas Kristus. Saudara lihat keindahan Allah Tritunggal itu pada saat baptisan Yesus. Luar biasa. Mereka menyatakan diri dengan 3 manifestasi. Yang satu dalam bentuk suara, yang satu dalam bentuk manusia karena Yesus sudah menjelma menjadi manusia, yang satu dalam bentuk Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. Jadi di sini kita lihat betapa luar biasanya ketiga pribadi ini bekerja bersama-sama di dalam sepanjang sejarah manusia baik dari PL maupun PB. Kemudian kita lebih jauh. Ayat yang kedua dalam perjanjian baru dari sekian banyak ayat. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Di sini Rasul Yohanes membuat satu kesaksian tentang yang namanya Allah Tritunggal. Ya, dia menyebutkan ada 3 pribadi di situ. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 berkata demikian. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Wow, saudara-saudara, waktu saya baca bagian ini, orang yang membantah 3 pribadi Allah, saudara, itu suatu pengajaran yang sangat-sangat salah. Yohanes mencatat 3 pribadi ini. Pertama pribadi Bapa, yaitu Allah Bapa. Yang kedua pribadi Firman, yaitu Yesus Kristus yang menjadi manusia. Ini Firman yang hidup. Kita di dalam Alkitab selalu bedakan 2 firman ya. Satu firman yang hidup, itu F-nya besar, itu pasti untuk Kristus yang menjadi manusia. Tapi satu lagi firman huruf kecil, itu firman yang tertulis. Yaitu apa? Alkitab, saudara-saudara ya. Lalu yang ketiga, Roh Kudus. Nah, yang menarik adalah di akhir dari ayat daripada Rasul Yohanes ini dikatakan begini, ketiganya satu, ketiganya esa, ketiganya tunggal. Saudara, beberapa teolog menuliskan kata satu, mereka mengeksegesis kata satu, menggali makna kata satu, baik dalam bahasa Ibrani dan Yunani, dalam PL dan PB. Itu kata satu itu berasal dari bahasa Ibrani yang disebut dengan ekad. Ya, ekad ya. Ekad itu artinya satu, esa atau tunggal. Nah, ekad memiliki makna apa? Ekad memiliki makna persatuan dari bagian-bagian yang terpisah. Itu artinya. Ekad artinya kesatuan atau persatuan dari bagian-bagian yang terpisah. Nah, kata ini juga yang dipakai untuk menggambarkan Allah Tritunggal. Ya, bahwa di dalam Allah Tritunggal itu ada kesatuan dari bagian-bagian yang terpisah, yaitu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, yang menarik saudara-saudara, ternyata kata ekad juga dipakai untuk kesatuan dan persatuannya suami istri. Di mana kita tahu? Wow, Matius 19 ayat 5 itu berkata begini, seorang laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu, menjadi ekad, menjadi tunggal, menjadi esa. Ini kata yang sama dipakai untuk hubungan suami istri, saudara. Ya. Kemudian Matius 19 ayat 6, mereka bukan lagi 2, melainkan satu, melainkan ekad. Pakai kata ekad juga, saudara ya. Nah, kata satu dalam kedua ayat ini itu sama-sama ekad ya. Jadi tunggal, satu gitu ya. Tapi kalau kita lihat suami istri itu memang disebut satu gitu ya. Tapi ada berapa pribadi? Ada 2 pribadi. Pribadi suami, pribadi istri, betul nggak? Tapi Alkitab mengatakan ketika sudah disatukan, mereka bukan lagi 2, tapi tunggal. Tunggal yaitu di dalamnya ada suami, ada istri. Nah, ini adalah sedikit perbandingan dengan kata yang sama juga dipakai di dalam ketritunggalan Allah yang kita pelajari ya, bahwa di dalam Allah Tritunggal ada 3 pribadi. Nah, bukti-bukti Alkitab ini Bapak Ibu, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ini adalah bukti-bukti, ada ratusan ayat yang membicarakan unsur Allah Tritunggal ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan ini adalah bukti-bukti yang tidak bisa dibantah, tidak terbantahkan
oleh siapapun juga. Kalau ada orang mau berdebat soal ini, ketika engkau buka dalil-dalil Alkitab, bukti-bukti Alkitab, gak ada satupun yang bisa membantahnya. Karena ada begitu banyak ayat yang membicarakan bahwa Allah kita satu tapi tiga pribadi. Saudara-saudara, seperti apa kita memahami hal ini, saudara? Bukan kita harus bersyukur dengan pribadi Allah yang memiliki tiga pribadi, tapi satu di dalam esensi atau hakikat. Sekarang kita lihat yang terakhir. Ya, hal yang ketiga yang saya mau kasih tahu sehubungan dengan Allah Tritunggal. Bagaimana sejarah perkembangan ajaran Allah Tritunggal itu? Saudara, sejarah doktrin atau sejarah ajaran Allah Tritunggal ini, kita akan melihatnya di dalam 3 fase sebenarnya, tapi cukup 2 fase saja yang bisa dijelaskan di situ. Fase pertama nanti kita akan lihat, yaitu fase sebelum reformasi. Lalu nanti kita lihat fase kedua adalah fase sesudah reformasi. Seperti apa ajaran ini kemudian muncul, gitu ya? Karena kita tahu di dalam perjanjian lama belum ada istilah yang muncul dalam arti Tritunggal, Trinitas atau Trinity, itu nggak ada dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu mau lihat mana sih kata Tritunggal gitu ya, mana sih kata Trinitas, mana sih kata Trinity di dalam Alkitab, nggak akan ketemu. Tetapi ayat-ayat yang saya katakan tadi itu membicarakan bahwa ada dalil-dalil Tritunggal. Nah, baru nanti muncul istilah Tritunggal itu pada setelah reformasi, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu sebelum reformasi. Konsep tentang Allah Tritunggal sebelum reformasi itu belum ada. Ya, maksudnya konsep dalam arti istilah ini tadi ya. Tapi ayat-ayatnya ada, gitu ya. Tadi jangan keliru di situ. Belum ada. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama konsep yang ada itu Allah itu cuma satu dan satu pribadi. Ini konsep Allahnya orang Yahudi. Dalam perjanjian lama orang Yahudi tahu bahwa Allah itu cuma satu, enggak 2, enggak 3 pribadi, cuma satu aja. Ini konsep orang Yahudi. Dari mana itu berasal? Itu ketika Tuhan memberi 10 hukum kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Waktu dia memberi 10 hukum itu, hukum pertama yang Tuhan kasih adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Jelas ya? Jangan ada Allah lain di hadapanku, ya. Itu adalah hukum pertama yang Tuhan berikan kepada Musa dari 10 hukum. Jadi sejak hukum pertama ini mereka dengar dari Musa, yang ada di konsep orang Israel, Allah itu cuma satu, tidak banyak, tidak lebih dari satu. Cuma satu pribadi, cuma hanya dia saja. Pokoknya tunggal bagi mereka itu satu, tidak 3 pribadi, tapi satu pribadi. Jadi mereka melihat baik esensi maupun pribadi satu saja. Itu sebabnya ketika Kristus lahir di tengah-tengah orang Yahudi, di tengah-tengah orang Israel, mereka nggak bisa terima Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena bagi mereka Yesus cuma satu. Kok ada lagi Tuhan yang lain muncul dalam bentuk manusia kayak gini? Mereka nggak bisa terima. Karena bagi orang Yahudi itu tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini konsep orang Yahudi. Ini juga yang dianut oleh saudara sepupu kita di sebelah ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu Yesus muncul, loh siapa bilang dia Tuhan? Waktu Yesus bilang dosamu diampuni, mereka protes berat. Memang kamu ini siapa? Kok bisa ngampuni dosa orang? Kan cuma Tuhan yang bisa ngampuni dosa. Kok kamu bisa mau ngampuni dosa? Oh, kamu ini melawan Tuhan ya. Mereka marah sama Yesus. Waktu Yesus ngaku-ngaku aku dari Bapa, dari surga, dari kerajaan Allah, dari surga, bukan dari dunia ini. Mereka juga marah. Mereka gak bisa terima ketuhanan Yesus. Kenapa? Karena mereka pikir Yesus ini melawan Tuhan, mengaku-ngaku jadi Tuhan. Kenapa? Karena konsep di sini sejak zaman Musa, 900 tahun sebelumnya mereka sudah dicekokin cuma satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Cuma satu.
Satu esensi, satu pribadi. Itu sebabnya waktu Yesus muncul, mereka nggak kenal dia. Mereka pikir ini penyesat, ini orang yang melawan Tuhan. Nah saudara-saudara, ini terjadi kemudian di zaman Yesus pada abad pertama, masuk abad kedua, dan mulai masuk abad ketiga dan keempat, akhirnya terjadi suatu yang namanya perdebatan, ya, perdebatan dari gereja dengan gereja, saudara ya. Ada gereja timur waktu itu yang akhirnya menjadi gereja barat waktu itu akhirnya menjadi gereja Katolik, kemudian gereja timur akhirnya menjadi gereja Protestan kalau kita lihat ya dari arah dua arah itu gitu ya. Nah, terjadilah sesuatu yang perdebatan. Nah, dari perdebatan itu muncullah satu orang yang bernama Tertulianus ya, Tertulianus yang disebut Tertulian ya, kaum Tertulian. Nah, ini sebenarnya berasal dari satu orang yang bernama Tertulianus. Dialah orang yang pertama yang mencetuskan istilah Trinitas. Dia yang pertama memunculkan kata Tritunggal, saudara-saudara. Ya, dia mempunyai satu konsep tentang Allah Tritunggal. Ya, walaupun masih keliru gitu ya, tapi minimal ada 3 pribadi sudah di situ. Pandangan dia masih keliru memang, karena dia bilang Allah Anak itu masih dianggap lebih rendah dari Allah Bapa. Jadi Allah Bapa itu yang paling tinggi, di bawahnya Allah Anak gitu ya. Dan Roh Kudus juga begitu. Kemudian dilanjutkan lagi oleh seorang yang bernama Origenes ya. Dia masih bilang bahwa Allah Putra itu dan Allah Roh Kudus itu masih lebih rendah lagi daripada Allah Bapa. Kurang lebih gitu ya. Nah, akhirnya terus terjadi perdebatan. Nah, muncul konsili pertama yang terjadi pada tahun 325. Ini disebut konsili Nisea. Nah, mereka berkesimpulan di dalam konsili itu bahwa Allah Anak sama esensinya dengan Allah Bapa. Mulai ada perkembangan. Jadi menyamakan Kristus dengan Allah Bapa, sama-sama Allah, sama esensi, sama hakikat, saudara-saudara ya. Kemudian lanjut lagi konsili kedua, disebut konsili Konstantinopel, itu pada tahun 381. Di dalam konsili ini ada kesimpulan yang baru, bahwa selain Allah Anak, Allah Roh Kudus juga punya esensi yang sama dengan Allah Bapa. Walaupun penjelasannya masih belum begitu jelas begitu ya dalam beberapa hal. Nah, dari sini kita lihat terus terjadi pergumulan, terjadilah reformasi. Nah, sesudah reformasi Bapak Ibu, dalam perdebatan panjang sebelum reformasi tadi dan saat reformasi, ada satu formulasi yang akhirnya muncul atau dimunculkan oleh kaum ortodoks. Nah, kalau kita tahu gereja ortodoksnya ada gereja yang concern itu belajar Alkitab dengan baik. Mungkin zaman sekarang kita bisa bilang ini kayak kaum reform gitu ya, kaum gereja Injili gitu ya, yang getol sekali belajar Alkitab dengan giat. Orang-orang yang kudus pada zaman itu, orang-orang Puritan gitu ya, belajar Alkitabnya nggak tanggung-tanggung gitu ya, belajar gitu ya, sampai mereka menemukan formulasi itu. Hanya orang ortodok ini memiliki satu tujuan sebenarnya, untuk melindungi bahwa jangan sampai ajaran-ajaran yang sesat itu mengacaukan gereja. Akhirnya mereka memelihara konsep Tritunggal itu. Dan mereka lah yang mengatakan bahwa, merumuskan bahwa kealahan Tritunggal itu ya ada secara tidak terpisah dalam 3 pribadi yang terpanggil. Konsep mereka ada 4 paling tidak, saya akan sebutkan. Semua yang dimiliki Allah Bapa itu dapat dilihat dalam Allah Anak. Jadi waktu kamu melihat Allah Anak, itu semua Allah, kepenuhan Allah Bapa ada di dalam Allah Anak. Makanya Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yang kedua, semua yang dimiliki oleh Allah Anak juga dimiliki oleh Allah Bapa. Dia adalah representatif dari Allah Bapa. Jadi dia adalah penyataan diri Allah Bapa, yaitu Allah Anak, saudara-saudara. Yang ketiga, dari seluruh diri Allah Anak ada di dalam Bapa, dan seluruh diri Bapa ada di dalam Allah Anak. Begitupun dengan Roh Kudus kepada Allah Bapa dan Allah Anak. Jadi ajaran kaum ortodok ini diteruskan oleh kaum yang lebih kekeh lagi setelah itu, yang namanya Trinitarian. Nah, inilah ajaran yang akhirnya gereja kita pegang, yaitu kita adalah kaum Trinitarian. Trinitarian adalah
orang yang percaya kepada doktrin Allah Tritunggal, bahwa Allah itu satu pada esensi dan memiliki 3 pribadi. Nah, tetapi saudara, dalam perkembangan zaman, dari zaman ke zaman, tidak hanya doktrin Allah Tritunggal yang benar yang berkembang, juga doktrin ajaran Tritunggal yang keliru yang sudah ada dari sejak abad pertama, kedua, ketiga itu. Jadi sampai hari ini terjadi perdebatan, dan kita sebenarnya nggak perlu merumus ulang sebenarnya. Itu sudah final pada waktu konsili-konsili lalu terjadi pada waktu zaman ortodok dan trinitarian itu. Kita nggak perlu rumuskan lagi, sudah final kok. Ya udah ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, ya. Karena itu kita mestinya terus memelihara apa yang diajarkan dari Alkitab ini. Saudara, kita harusnya bersyukur karena kita boleh mengenal Allah Tritunggal. Ada gereja-gereja tertentu yang hanya menekankan Allah tunggal tanpa anak dan Roh Kudus. Saudara, itu salah. Ada gereja yang hanya menekankan kepada Kristus saja, maka disebut gereja ya namanya gitu ya, nggak usah saya sebut ya. Kemudian ada yang cuma menekankan Roh Kudus saja, sehingga penuh dengan bahasa roh, bahasa lidah dan macam-macam. Pada waktu kita secara terpisah hanya menekankan salah satu saja, maka engkau sedang merusak tatanan Allah Tritunggal ini. Begitupun kalau kita berdoa, saya harap jemaat berdoa nggak cuma Tuhan Yesus saja. Dalam konsepsi Bapak Ibu di rumah ketika berdoa, bahwa ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketika engkau memanggil Allah, maka di dalam kategori 3 pribadi. Engkau tidak bisa berdoa, saya tidak mau peduli Allah Bapa, Allah Anak, pokoknya saya mau berdoa kepada Roh Kudus saja. Saudara, ini satu sikap yang keliru. Mari kita menata kembali iman kita kepada Allah sesuai dengan konsep dan ajaran Allah Tritunggal. Ketika engkau memanggil Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dan ini juga sering diucapkan di dalam doa berkat kita, bukan? Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan formulasi Allah Tritunggal ini kita pakai sebagai bagian yang paling tinggi di dalam menabiskan segala sesuatu. Waktu kita menabiskan jabatan pendeta, kita pakai. Waktu kita menabiskan para diaken, kita pakai. Waktu kita menabiskan ibadah kita pakai. Waktu kita doksologi dan doa berkat, kita pakai. Waktu pemberkatan nikah, kita pakai. Kenapa? Ini ajaran yang benar dari Alkitab. Karena itu saudara, mari kita bersyukur untuk ajaran ini. Kalau doktrin ini membuat kita akhirnya bisa mengerti Allah Tritunggal dengan benar, kenapa kita harus menghindarinya? Ini saatnya kita belajar. Sebelum di media-media sosial itu menyesatkan saudara, mari kita renungkan dulu apa yang Tuhan izinkan saya sampaikan hari ini. Saya tidak mau saudara tersesat, bahwa Allah kita satu. Satu esensi, satu hakikat, satu sifat dasar. Tapi punya 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan menyatakan diri kepada kami seperti sebuah penggalian penambangan. Makin dalam kami belajar, makin kami menemukan kebenaran-kebenaran yang hakiki. Makin dalam kami menggali tambang emas, baru kami bisa menemukan emas-emas yang berharga. Demikianlah doktrin-doktrin ajaran dasar daripada kebenaran Allah. Jika ini harus kami lewati untuk mengenal Allah, kami siap Tuhan. Kami siap belajar. Kami siap tekun dan semangat untuk mempelajari firman-Mu. Sebab dari itulah kami mengerti konsep yang benar daripada Allah. Nyatakanlah diri-Mu kepada kami sekali lagi melalui firman Tuhan ini. Tuhan, pakai hamba-Mu, pakai firman yang sudah kami beritakan, pakai setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, sehingga hidup kami diubahkan, konsep kami diubahkan, mengerti Allah Tritunggal itu dengan benar. Tuhan, peliharalah jemaat-Mu dengan konsep dan ajaran ini Tuhan, agar mereka pun mengerti
kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sebagai esensi dari ibadah dan penyembahan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu dan kami naikkan segala puji dan hormat kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari jemaat sekalian kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Dan kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Baik jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita. Kita pulang sebagai orang-orang yang mengenal Allah secara dalam. Bahwa Allah kita adalah satu dan memiliki tiga pribadi. Dialah Allah Tritunggal. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan duduk dan saat teduh sebentar kita akan mendengarkan warta.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur boleh beribadah hari ini kembali bersama dengan Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Doa kami Tuhan Yesus terus memberkati iman Bapak Ibu, bisa tumbuh, bisa semakin kuat di tengah-tengah pandemi ini. Ibadah selalu membawa manfaat, kekuatan batin dan rohani bagi kita. Karena itu kita tidak menyia-nyiakan persekutuan dengan Tuhan. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita. Hari Kamis yang akan datang ini kita akan ibadah doa seperti biasa, tetapi melalui aplikasi IG Live, ya, IG Live, karena kita tidak sempat untuk merekam itu pada tanggal 4 ini, ya. Kebetulan saya tidak ada di tempat, saya ada di Kaltara dalam minggu ini. Baik, nanti kita akan lihat di WA group kita, GP Kris, nanti ada link IG live-nya. Kita bisa ikuti bersama pada pukul 19.00. Kemudian yang kedua, kita terus dukung anak remaja kita hari Sabtu pukul 17.30. Kita doakan mereka dan juga begitu dengan anak muda kita. Ibadah mereka pukul 19.00. Biarlah dua atau komisi ini bisa bertumbuh terus di tengah-tengah pandemi ini. Ya. Kemudian hari Minggu seperti biasa, ya, pukul 9.00 adalah kelas-kelas sekolah minggu. Saya harap kita terus mendukung anak-anak kita, cucu-cucu kita yang manis-manis gitu ya. Walaupun hari-hari ini mereka juga sudah bosen online di sekolah mereka, tapi di hadapan Tuhan kita terus memberi semangat untuk mereka bisa berrelasi dengan Tuhan. Lalu jam 10.30 seperti biasa ibadah umum kita, kita tetap semangat beribadah secara online dengan jemaat-jemaat yang lain, dan kita terus menghormati Tuhan, menghargai Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Walaupun kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bertemu tatap muka, tapi di tempat kita beribadah, di tempat yang tersembunyi sekalipun, Tuhan melihat ibadah kita. Baik, saya atas nama hamba Tuhan dan para diaken mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan maupun perpuluhan kepada Tuhan. Semua itu dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kita, dan kita terus dukung supaya gereja ini bertumbuh, tetap berkembang di masa pandemi ini, dan kami berdoa Tuhan akan memberkati Bapak Ibu dengan cara yang ajaib. Itu saja warta yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu minggu yang akan datang.